Halo peserta didik semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Materi ini adalah materi IPA kelas 9 untuk kurikulum 2013. Dan saya di sini tidak memakai PowerPoint, tapi saya menampilkan sebuah buku e-book yang sudah lama sebenarnya, yaitu bukunya Pak Shelley Stephen dan Tate, judulnya Anatomi dan Fisiologi, edisi ke-6, tahun terbitnya 2004. Ya, lama. Lama ya, sekitar 16 tahun yang lalu ini. Ketika saya mungkin baru mau kuliah. Tapi kenapa saya mengambil buku ini? Untuk sebagai bahan belajar pada video ini adalah karena gambarnya bagus-bagus. Nah, mungkin agak berbeda dengan versi buku-buku yang ada di Indonesia. Versi buku berbahasa asing utamanya yang terbitan McGraw-Hill itu gambarnya lebih bagus. Coba kita lihat. Jadi saya ulang lagi bahwa sistem reproduksi pada manusia ini kita bisa meninjau dari dua sisi, dua aspek, yaitu aspek anatominya dan aspek fisiologinya. Dan untuk kesempatan kali ini saya menyampaikannya mix, tapi tidak terlalu lengkap. Saya hanya menjelaskan beberapa gambar yang ada di sini. Langsung saja kita mulai. Nah, kita mulai belajar dulu dari bagian-bagian sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi ini adalah organ reproduksi dari laki-laki. Ya, di sini saya tidak bicara jorok atau memperlihatkan hal-hal yang tabu, tapi di sini kita konteksnya belajar. Bagi peserta didik kelas 9, harus diketahui bahwa semua laki-laki memiliki organ reproduksi yang seperti ini. Ada bagian-bagiannya, di layar juga ditampilkan ya. Bagaimana ada yang namanya prepuscle dan kemudian ada yang namanya penis. Di dalam penis ini ada saluran yang namanya uretra. Kemudian ada yang namanya kantung kemih. Ada yang namanya vesicula seminalis. Ada yang namanya kelenjar ejakulatori. Ada yang namanya kelenjar prostat. Ada yang namanya kelenjar bulbouretra. Kemudian di bagian bawah dari penis ini ada kantong skrotum yang isinya adalah testis dan ada salurannya epididymis dan ductus deferens. Bagian-bagian yang dilihat di layar ini adalah menggunakan berbahasa Inggris ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin namanya apa, tapi di sini mirip-mirip, dan ini bisa menambah kosakata kita. Ada satu bagian penting yang bagi laki-laki ini dianggap the main itu apa ya? Yang terpenting begitu ya, namanya organ tersebut. Ada sistem reproduksi laki-laki adalah testis.
Mengapa organ ini penting? Karena pada testis itu terjadi yang namanya proses spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma. Seperti apa prosesnya? Nah, seperti ini. Jadi kalau di testis tadi kita perbesar, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, ini testis, ada selaput pembungkusnya. Kemudian di dalamnya itu ternyata ada yang namanya saluran. Saluran yang ukurannya sangat kecil ya, namanya tubulus seminiferus, itu ada di dalam testis. Dan saluran ini berkelok-kelok seperti pada gambar ini. Ya. Di situ bisa kita lihat bagian-bagiannya banyak sekali ya. Ada tubulus seminiferus, kemudian ada yang namanya septa, ada yang namanya lobulus, kemudian ada pembungkusnya yang namanya tunica albuginea, kemudian ada ductus efferent, kemudian salurannya yang berkelok-kelok keluar dari testis, ini namanya epididymis ya. Kemudian setelah melewati epididymis ada yang namanya ductus deferens, ada afferent, ada efferent, ada deferent. Seperti itu. Apabila tubulus seminiferus yang ada di dalam testis ini kita potong ya, kita amati secara detail, maka akan seperti ini tampilannya. Jadi ini tubulus. Tubulus itu semacam silinder ya, pipa begitu ya. Tub. Di situ ada di bagian luarnya ada beberapa sel namanya Leydig cell. Kemudian ada membran basal. Ada yang namanya sel Sertoli. Di situ juga ada bagian yang namanya spermatogonia ya, calonnya sperma. Kemudian ada spermatosit primer dan sekunder. Kemudian ada yang namanya spermatid. Kemudian ada yang namanya sel sperma atau spermatozoa. Ini posisinya kira-kira seperti ini dan yang namanya spermatozoa itu ada di tengah-tengah saluran ya. Dari mana asalnya spermatozoa ini? Ini terbentuk dari perkembangan dari spermatid, hasil dari spermatosit primer sekunder, yang intinya asalnya dari spermatogonia. Jadi di sini ini berkembang dari dekat membran basal, kemudian ke arah tengah tubulus. Jadi yang dianggap dewasa ini adalah yang bentuk yang mendekati tengah tubulus. Seperti itu. Kemudian apabila kita perbesar lagi, maka sel sperma itu bentuknya seperti ini. Memiliki kepala, kemudian ada bagian tengahnya dan ada ekornya. Di bagian kepala dari sperma ini ada yang namanya akrosom. Ini berguna untuk menembus proses fertilisasi nanti. Kemudian ada yang namanya nukleus, materi genetik di sini. Ya. Ada sentriol. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria sebagai energi penggerak dari ekor sperma supaya dapat bergerak dengan baik.
Itu tadi bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki dan juga bagaimana em, proses yang namanya spermatogenesis terjadi pada bagian dalam testis. Video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya kita akan bahas topik dalam sistem reproduksi cuma di bagian yang lain. Oke. Jadi simak terus Jan Surahman Channel, banyak video-video untuk belajar di sana yang berguna untuk Anda. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Sampai jumpa. Salam belajar IPA Mandiri.